Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, dalam kisah para rasul diceritakan para murid mengalami 3 kali dijebloskan dalam penjara karena mewartakan Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup. Tetapi secara ajaib pula 3 kali para murid, para rasul bisa keluar dari penjara. Dan dalam kisah para rasul yang kita dengar tadi, ketika para murid sesungguhnya dalam penjara, tiba-tiba ia di bait Allah dan mengajar. Yang membuat para murid masuk penjara adalah salah satunya karena imam besar Yahudi dan pengikut-pengikutnya merasa iri hati, merasa benci karena para murid atau para rasul mengalami keberhasilan, mengalami kesuksesan. Hidup mereka baik, hidup mereka berhasil. Meskipun mengalami aneka banyak tantangan dan kesulitan. Karena iri hatilah para murid di penjara, tetapi juga secara ajaib dibebaskan oleh Tuhan. Salah satu hal yang merusak dalam hidup adalah iri hati. Iri hati di dalam keluarga, iri hati di dalam komunitas terkecil lingkungan, dan iri hati di antara sesama kita. Kita orang-orang yang mengimani Yesus harus menjadi cahaya karena Kristus adalah cahaya hidup kita. Kita menjauhkan diri dari kegelapan hidup, dari yang jahat, dari iri hati, supaya orang-orang melihat terang dalam hidup kita. Supaya orang-orang tahu bahwa kita melakukan yang benar dan perbuatan benar itu
kita lakukan secara nyata dalam nama Tuhan. Kita sebagai murid-murid Tuhan harus menghayati bahwa Kristus hidup, Kristus menyelamatkan kita, Ia menebus dosa kita dan menjadi penerang dalam perjalanan ini. Nas bait pengantar Injil dari Yohanes 3 ayat 16. Mari kita hayati dalam hidup sehari-hari. Betapa besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kita satukan doa-doa kita bersama persembahan di altar.